Presidential threshold sudah dihapus, tidak ada lagi aturan soal 20% kursi dan sebagainya. Kenapa PAN tidak mau memajukan kadernya sendiri, Mas Viva? Mbak Zilvia, kami itu bersyukur bahwa untuk politik sudah menggunakan ukuran-ukuran rasional berdasarkan kepada hasil survei. Jadi ukuran-ukuran yang bersifat kuantitatif ini akan menentukan kebijakan dari partai politik berdasarkan kepada riset elektoral. Nah, kita akan melihat nanti ya bagaimana proses selanjutnya, dan kita mengetahui dan dalam kondisi seperti sekarang ini ya kita tetap berpatokan, kita tetap mendukung Pak Prabowo, dan yang kedua kita tetap berdasarkan kepada kerja-kerja partai untuk membangun sistem kepartian di internal. Prinsipnya bahwa proses kedaulatan rakyat berdasarkan kepada konstitusi, PAN tetap berkhidmat bahwa pelaksanaan pemilihan langsung, baik itu pilpres atau pilkada, itu akan menjadi bagian dari perjuangan Partai Amanat Nasional. Karena PAN, ya. karena PAN, karena PAN itu lahir dari rahim reformasi. Dengan kondisi seperti ini bukan berbeda dengan Pak Prabowo, ya kan belum ada proses untuk diskusi sampai ke dalam perubahan undang-undang, kan tidak ada. Berbeda yang pidato Pak Prabowo kalau gitu. Yang namanya namanya diskusi itu kan bebas, ya kan. Kalau kemudian sekarang kita bicara capres, ya konteks masing-masing partai itu kan perspektifnya berbeda-beda. Mas Viva, ya jadi kan? secara rasional artinya realistisnya begitu. PAN tidak memajukan kadernya sendiri. Tidak seluruh partai politik yang lolos parliamentary threshold itu akan mencalonkan kadernya. Tidak semuanya? Tidak semuanya, meskipun parliamentary threshold itu 0%. Dalam perspektif itulah banyak hal, variabel yang menjadi pertimbangan untuk maju menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, sekarang Bang Zaky, kalau bisa sekarang, kenapa harus menunggu 2034 untuk menyalonkan AHY menjadi capres? Ya, jelas ya, kalau hari ini Mas AHY, kalau diskusi dengan kami, fokusnya adalah bagaimana beliau bisa menjalankan tugas beliau sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, bisa membantu Pak Prabowo mensukseskan tadi pembangunan infrastruktur dan kewilayahan selama 5 tahun ini. Itu fokus kami. Lalu bagaimana kader-kader Demokrat yang juga ada di pemerintahan, termasuk yang bersama Bang Viva misalnya, di transmigrasi itu bisa menjalankan program-program yang memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. Itu yang menjadi fokus. Jadi saya masih belum tahu ada perbincangan lain. Hari ini itu yang terus kita bahas. Ada program ini, ada infrastruktur. Misalnya terakhir kemarin Pak Mas AHY ke Kertajati, yang sama ini katanya infrastruktur yang sudah dibangun dengan biaya besar, tapi tidak berfungsi dengan baik. Tapi apa yang kami lakukan? Bagaimana caranya uang rakyat yang sudah banyak ke situ kita coba optimalkan. Alhamdulillah sudah mulai ada terobosan-terobosan. Jadi bukan kita biarkan nih gitu ya, tetapi kita upayakan. Fokus bekerja untuk mendukung program-programnya Pak Prabowo. Nah, yang kedua, tetapi memang di sisi yang lain kami menyambut baik ya, dan sangat senang sekali ketika ya dalam konteks demokrasi ada presidential threshold-nya dihapuskan. Ini yang penting. Dalam demokrasi itu yang penting kesempatan dibuka untuk semua. Tetapi di sisi yang lain juga ya, bahwa siapapun juga bebas untuk misalnya mengambil pilihan itu atau tidak. Inilah yang namanya demokrasi. Dan Demokrat untuk 2029 kalau Demokrat tidak mengambil jelas kesempatan itu? Kalau kami jelas sampai dengan hari ini kami akan mendukung Pak Prabowo untuk maju lagi. Tapi tadi kami senang sekali dan kami berharap kita semua, siapapun yang misalnya hari ini masih ingin maju di 2029, ya biarkan maju dan berproses sesuai dengan aturan undang-undang. Lebih karena apa sih Mas? Karena sudah mengukur ya peluangnya. Karena Pak Prabowo petahana, otomatis peluang untuk menangnya akan lebih besar di 2029. Kita melihatnya sebagai bentuk motivasi gitu. Kalau kita ingin dukung Pak Prabowo, kan tentunya harusnya 2029 Pak Prabowo itu kinerja 5 tahun bagus. Kalau Pak Prabowo kinerjanya harus bagus, kan berarti kami harus bagus juga. Sama 5 tahun ini mendukung beliau. Kira-kira begitu. Dan satu terakhir ini, karena takut nanti, Demokrat belum bicara. Demokrat jelas, Mas Toto, nggak usah dipertanyakan lah. Kami pemilihan presiden secara langsung selalu mendukung. Gak akan ada satu pun, sedikit pun geser, mau 1 inci, 1 mili, nggak akan ada. Pilpres langsung, ini adalah bagian yang dulu juga didukung oleh Demokrat, dan kita akan terus dukung, meskipun Mas Toto misalnya lain kali di kesempatan lain bilang sebaiknya Pilpres tidak langsung.
Bagi kami kalau biayanya mahal, ayo kita cari cara bagaimana mengurangi biayanya. Tetapi pilpres langsung itu adalah sangat-sangat fundamental Termasuk dan jangan pilkada ya? diutak-atik. Termasuk Di pilkada? pilkada sampai dan hari ini kami sikapnya juga masih sama. Tetapi lagi-lagi Ini baru demokrasi, dua partai berbeda dengan pidato politiknya Pak Prabowo tentang pilkada. bukan berbeda. Belum ada diskusi. Belum ada Baik, diskusi oke. sama sekali. 2 menit terakhir ya. Mas Seno, itu kita sudah dengar sikap dari 3 partai anggota Kim Plus. Apakah PDI Perjuangan sebetulnya masih tetap fokus dulu mengawal pemerintahan saat ini atau sebetulnya diam-diam juga sudah mulai menyiapkan kadernya untuk menuju 2029? Ya, kami hormati apa yang menjadi sikap politik dan keputusan dari sahabat-sahabat partai politik yang lain. Itu adalah bentuk tradisi kita untuk menghormati berbagai macam jenis perbedaan sikap yang ada. Tapi kalau kami menganggap bahwa kita memilih dan komit untuk menempuh jalur demokrasi. Demokrasi itu artinya kedaulatan rakyat. Rakyat yang memilih, rakyat yang terlibat, rakyat yang menilai. Baik. Maka dalam proses itu yang dibutuhkan hanya satu, itu adalah urusan dialektika dan waktu. Dan 6 bulan itu bukan waktu yang cukup untuk menentukan apapun. Baik. Apapun juga belum cukup untuk ditentukan. PDI Perjuangan pun belum tentu ya bisa Kami hari menentukan ini tentu siapa. belum bisa menentukan siapa, terlalu dini, sangat dini, matahari baru saja ini mulai harusnya pemerintah mulai bekerja, bukan waktunya untuk kemudian mempertimbangkan bagaimana di 2029 nanti. Baik. Capres saja belum, apalagi cawapres, karena kepemimpinan buat kami harus duit tunggal, bukan hasil dari kawin paksa atau kawin yang lain-lain. Paksa. Oke. Terakhir, Mas Toto, kalau kita terlalu memanaskan pilpres sejak awal seperti ini, 6 bulan seperti ini, apakah justru akan membuat publik semakin antipati? Boleh saja tetap pekerjaan-pekerjaan dalam konteks menjadi mesin politik dijalankan. Sambil kemudian mainkan peran apalagi menjadi bagian dari kekuasaan. Tapi bukan dengan kemudian berbicara mengenai harus Prabowo. Kalau nggak Prabowo, kenapa nggak ketua umum biru, ketua umum kuning? Siapa yang lebih pantas jadi cawapres, jadi capres? Makna dari penghapusan presidensial threshold itu adalah sesungguhnya setiap warga negara punya hak untuk bisa dipilih termasuk menjadi capres. Sehingga ini bukan tentang sekedar berbicara mengenai siapa yang pantas menjadi capres di antara Kim Plus atau partai oposisi. Ya. Berani nggak hal yang paling fundamental lebih jauh, bahwa hak itu diberikan oleh partai, kalau mau jauh-jauh hari ini ya, melakukan proses menuju pilpres, ada nggak demokratisasi yang dulu Demokrat pernah buat loh, di konvensi Demokrat tetapi kemudian mentah di ujung. Golkar pernah membuat tapi memang kemudian capresnya kalah. Oke, ada yang mengatakan ini terlalu berbau Amerika Serikat, Barat dan lain-lain. Tapi filosofi mengenai memberikan hak itu kepada setiap kader bahkan konstituen, sehingga kemudian yang kita lihat dalam pemilu yang berbobot seperti terjadi pada 2004 terpilihnya SBY yang dulu nggak ada yang nyangka jadi presiden, Jokowi yang bukan siapa-siapa, bukan petinggi partai, lalu kemudian akhirnya bisa menjadi presiden, itu kan fenomena bottom up. Yang sayangnya di 2024 itu terjadi pada fenomena sebaliknya, bahkan pertama kalinya kita melihat anak presiden dititipkan menjadi wakil presiden. Ayo kita kembalikan semangat mendasar itu, dan itu harus dimulai dari pilar demokrasi bernama partai. Terima kasih. Ada yang kurang dari pendapatnya Mas Toto. Kenapa nggak sekalian membuka ruang untuk calon presiden independen gitu loh? Kan begitu kan? Kalau saya setuju, cuma MK sudah menolak. Baik. Sayang sekali waktunya sudah habis ya. Ini kita harus bahas di episode selanjutnya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Kontroversi pada malam hari ini. Pemirsa, Pilpres masih terlalu jauh. Lebih baik manfaatkan energi yang ada untuk sebaik-baiknya bermanfaat buat rakyat. Kalau hasil kerja sudah nyata, kekuasaan akan diraih dengan mudah. Saya Zilvia Iskandar, pamit undur diri, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.